Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study English. Kita akan membahas tentang TOEFL skills, yaitu TOEFL reading skill yang ke-11, mencari definitions, simple word using context. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Saya berharap melalui konten pembelajaran ini teman-teman bisa lebih paham tentang TOEFL dan bisa meraih target skor yang diharapkan. Sebelum mulai, perkenalkan, saya Miss Fitri. Berikut pengalaman saya mengajar sejak 2017. Saat ini saya aktif mengajar di dua lembaga, yaitu Jago Bahasa dan Kobi Education. Saya juga punya kelas online, yaitu kelas Bingo. Oke, so let's get started. Pada TOEFL reading, nah untuk mengidentifikasi pertanyaan seputar find definitions, kita bisa melihat beberapa pertanyaan yang muncul ya. Misalnya pertanyaan yang muncul seperti berikut, what is the meaning of the words ya, kemudian the word is closest in meaning to, atau the words could be past replaced by. Nah, ini adalah tipe pertanyaan untuk mencari meaning atau definitions dari suatu kata ya. Nah, seperti yang kita pelajari pada skill ya, beberapa skill berikutnya, untuk mencari definitions kan ada beberapa cara ya. Nah, misalnya kita bisa lihat jika kebetulan setelah kata tersebut terdapat structural clue, nah kita bisa memperhatikan eh, keterangan ya setelah structural clue-nya. Kemudian melalui word parts-nya ya, jika kebetulan kata tersebut mempunyai bagian kata yang mengandung ya di word parts itu tadi, nah kita bisa membuat acuan maknanya sesuai dengan bagian katanya. Nah, kemudian mencari definitions berdasarkan konteks ya. Nah, ini sebenarnya yang paling akurat ketika kita mencari meaning berdasarkan konteksnya. Ada dua tipe kata ya yang bisa kita cari berdasarkan konteks. Nah, yang pertama difficult words ya yang kita pelajarin di materi sebelumnya, di skill sebelumnya. Nah, itu ketika kata itu termasuk kata yang sulit atau yang yang nggak common gitu ya, yang jarang dipakai gitu. Nah, sementara pada skill saat ini, nah kita mempelajarin pada simple words ya, mencari definition berdasarkan konteks pada simple words. Nah, jadi kendalanya mungkin kalau difficult words katanya tuh jarang atau kita mungkin nggak tahu gitu ya, agak asing. Nah, sementara pada simple words, ini katanya itu mudah dan kita tahu maknanya. Nah, tapi perlu diingat, biasanya pada simple words, kata tersebut punya multiple meanings gitu. Jadi punya beberapa makna. Jadi kita harus membaca konteks untuk mengetahui makna yang tepat gitu ya, yang pada konteks tersebut. Jadi cara menjawabnya sebenarnya sama ya, seperti bagaimana kita menemukan meaning ya dari konteks. Yang pertama kita temukan kata pada bagian tersebut. Oke, kita limit dulu ya dari kata yang apa yang akan kita cari gitu definitionnya. Kemudian baca kalimat yang mengandung kata tersebut. Nah, baru cari petunjuk konteks ya untuk membantu memahami maknanya. Nah, baru pilih jawaban yang sesuai konteksnya. Oke, kita langsung ke contoh aja ya. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada simple words ini katanya memang mudah dan kita pasti mungkin ya kebanyakan dari kita tahu maknanya gitu. Tapi kata tersebut mempunyai beberapa makna, punya multiple meaning seperti contohnya kata steps ya. Nah, steps ini dia bisa berarti tangga, kan stairs, bisa berarti langkah, langkah bisa berarti actions, langkah tapi yang ini ya, langkah yang akan diambil. Nah, bisa juga berarti jejak. Nah, tapi pada konteks bacaan, nah steps di sini maknanya apa? Nah, jadi kita harus membaca satu kalimat ya yang mengandung kata berikut. Nih, jadi kita baca, faced with serious threats to its future, the company is taking steps to improve its outlook. Nah, berarti company mengambil langkah to improve its outlook. Nah, di sini yang lebih tepat, yang pasti adalah actions ya, langkah yang akan dilakukan company tersebut ya, nggak mungkin stairs atau walks atau footprints gitu. Nah, jadi meskipun katanya mudah, tapi teman-teman nggak boleh langsung mengartikan ya, oh steps artinya stairs misalnya, atau walks. Tapi kita harus membaca konteksnya. Konteks kalimat ini kira-kira makna yang tepat itu yang mana? Itu ya. Nah, kita coba ya pada exercise.
Oke, kita limit aja ya, karena soalnya juga pendek. Nah, kita limit 20 detik, teman-teman, untuk coba mengerjakan praktis berikut. Kalau pada tes reading, nah kita punya waktu 1 menit ya setiap soalnya. Oke, 20 detik ya, coba. Teman-teman bisa mulai. Oke, kita bahas ya. The word rough in the line two is closest in meaning to. Nah, rough. Rough itu kan artinya memang bisa nggak rata gitu ya, bisa kejam, bisa perkiraan, bisa juga berat. Nah, rough. Nah, tapi pada konteks berikut, rough ini apa artinya? Nah, kita baca, kita notice limit dulu ya. Kata yang kita cari, kemudian kita baca satu kalimat yang mengandung kata ini. The Spanish peso, which was the rough equivalent of the American dollars. Nah, kalau kita lihat pada konteks bacaan berikut membahas tentang currency ya, atau kayak mata uang peso, which was rough equivalent dengan American dollar. Nah, berarti kita bisa simpulkan nggak mungkin yang jahat, kejam gitu, atau nggak rata ya, pastinya yang perkiraan jumlahnya ya, ya. Jadi approximate, ini yang lebih tepat. Seperti itu ya, jadi nggak boleh langsung jawab, oh rough itu kasar, atau rough itu unsmooth. Tapi pada konteks ini, nah rough meaning yang mana gitu, yang lebih pas gitu ya, yang lebih sesuai. Oke, kita coba lagi ya, 20 detik. Oke, kita bahas ya. Look at the word stores in the passage. Stores are probably, nah stores ini pun bisa multiple meanings ya, bisa departments, bisa markets, bisa shops juga, nah bisa juga supplies. Nah, tapi pada konteks berikut bacaan ini, kira-kira stores-nya ini artinya apa? Nah, kita baca ya. When the stores of Spanish ships were regularly striped by ini ya, nah berarti di sini clue-nya tuh ada source of Spanish ships gitu ya. Berarti kan di kapal Spanish-nya ya. Nah, dia dijarah ya oleh pirates. Berarti kan di sini lebih tepat kalau kita bilang ya supplies ya. Karena kalau di kapal kan nggak mungkin yang departments gitu ya. Atau markets atau shops. Nah, jadi lebih tepat dia supplies-nya. Oke, next. Oke, terakhir satu lagi 20 detik ya. Oke, nah kita bahas. Look at the expressions take it in the passage. Nah, these expressions could best be replaced by, oke, take it di sini ya. Nah, kemudian kita baca satu kalimatnya. A visitor to that area, if told it will be 2 bits, should take it that the price of an item is being given. Nah, jadi visitor to that area, jika dibilang it will be 2 bits. Nah, seharusnya mengerti ya, jika harganya is being given, harganya sekian gitu. Nah, berarti check it di sini ini lebih tepat kalau kita bilang understand ya, bukan kalau hold kan kayak memegang gitu ya, possess memiliki gitu. Kemudian grab, nah kayaknya lebih tepat yang understand gitu, harus memahami, harus mengerti gitu jika harganya demikian gitu, sekian. Oke, nah jadi untuk mencari definitions, nah itu ada beberapa cara. Teman-teman harus melihat bentuknya aja ya. Pokoknya notice katanya dulu. Kalau misalnya menemukan structural clue, ya berarti lihat dari structural clue-nya. Kemudian kalau kebetulan kata itu mengandung word parts, nah teman-teman bisa buat acuan dari bagian katanya gitu. Nah, kemudian tapi tetap ya, yang paling penting adalah tetap melihat konteks bacaannya gitu. Kayak yang dibutuhkan tuh apa sih makna yang lebih sesuai gitu ya. Entah dia
difficult words ya, dari kata yang sulit, atau yang simple words gitu, kata yang mudah gitu. Jadi dia punya multiple meanings. Cari yang paling sesuai dan yang paling tepat dengan bacaan. Dengan konteks ya pada bacaan. Oke, jadi sekian materi kali ini. Thank you for watching. Untuk pembelajaran lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses tautan e-book, PPT, dan latihan soal melalui tautan yang ada di description. Dan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pada Let's Study yang telah menyediakan bahan pembelajaran gratis, teman-teman bisa berdonasi melalui scan QR di samping. Selain itu, teman-teman juga bisa support Let's Study dengan cara like, subscribe, follow, dan share platform Let's Study ke teman-teman yang lain. Teman-teman juga bisa komen di bawah jika ada pertanyaan. Oke, so see you on the next video.